Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan bertazim kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Izinkan kami menyampaikan materi terkait kajian tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kajian ini dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Japos, Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan merupakan kajian mingguan pada setiap hari Selasa malam Rabu ba'da sholat Isya. Jamaah offline yang ada di masjid dan online yang ada di Nusantara, marilah kita mulai acara ini dengan kajian tentang ma'rifatullah melalui hukum kausalitas dimensional. Hal ini sangatlah penting mengingat awaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama adalah mengenal Allah. Namun pada faktanya kita, khususnya saya sendiri, beragama itu dimulai dari menjalankan syariat. Dari kecil sudah diajari tentang sholat, ngaji, hafalan-hafalan doa, ayat, surat-surat pendek, dan sebagainya. Sehingga proses ma'rifatullah tidak pernah saya pelajari. Bahkan tidak pernah saya tahu kapan saya bermakrifat. Oleh karenanya, karena ini merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Awal beragama adalah mengenal Allah. Dan alhamdulillah kami dari Majelis Zikir Torekot Naksabandia Khalidiyah Nusantara kemarin baru saja melaunching hukum tentang kausalitas dimensional. Yang pada intinya hukum ini adalah mengurai tentang semesta ini ternyata gradatif atau berdimensi, dan tiap-tiap dimensi mempunyai kausalitasnya sendiri dan berjalan secara bersamaan atau paralel multiverse. Artinya alam yang bergradasi, yang berdimensi, yang berlapis-lapis itu berjalan secara paralel multiverse, berjalan secara bersamaan. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sambil berdiri ya, biar mantap kelihatan live-nya. Bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk ruhani. Walaupun kita itu terdiri dari jasmani dan rohani, namun hakikatnya adalah kita makhluk ruhani. Ini akan jelas kita sadari sebentar lagi ketika artificial intelligence berkolaborasi dengan teknologi robotik yang bisa melakukan artificial manusia buatan yang mirip dengan manusia yang sesungguhnya. Makanya hanya makhluk yang perspektif ruhani ini yang tidak bisa diimitasi, tidak bisa dibuat artifisialnya, tidak bisa dibuat duplikatnya. Dan ternyata inti dari agama adalah spiritual. Jadi ini bukan wilayah akal, makanya namanya spiritual, bukan akal rasional. Dan ternyata keduanya adalah sesuatu yang abstrak. Kemudian yang kedua, ruh tersebut ternyata adalah entitas kodim, non-kausalitas materi. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat dengan materi, dengan ruang dan waktu, karena berasal dari alam maha mutlak, sebagaimana beberapa ayat yang menyebutkan kutiupan ruhku. Dan ini ternyata juga suatu dimensi di luar ruang dan waktu. Dan realitas berikutnya, tarekat kami adalah tarekat arwah,
yaitu sebuah laku atau praktek atau jalan untuk memperjalankan ruh di alam qadim. Apa itu alam qadim? Alam intermediate, alam antara yang sifatnya metafisika, yang fungsinya sebagai adaptor dimensional antara alam ketuhanan dengan alam dunia yang materi ini. Dan alam qadim adalah alam yang sifatnya baku, kekal dan pasti. Dia tidak berubah karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, kami dari zaman dahulu kala menjelaskan hal ini sangat sulit, bahkan tidak bisa dijelaskan karena teknologi saat itu belumlah support. Dan alhamdulillah teknologi saat ini sudah berkembang dengan baik, terutama fisika kuantum, dan ternyata ada sebuah celah yang bisa menjelaskan ini, yaitu yang pertama, semesta ini ternyata gradatif, dimensional, dari yang sangat nyata sampai yang tidak nyata, yang laisa kamitslihi syai'un, itu ternyata sifatnya gradatif. Dan masing-masing dimensi itu terikat dengan hukum kausalitasnya masing-masing. Maka lahirlah hukum kausalitas dimensional. Ini sudah kami sampaikan pada saat launching kemarin, sehingga kami hanya menyampaikan sekilas saja apa substansi dari slide ini. Yang pertama di sebelah ini menggambarkan betapa indera manusia, panca indera kita itu sangat terbatas mengamati dunia ini. Bahkan yang kita kenal dengan berbagai macam gelombang, panjang gelombangnya, kemudian suaranya dan sebagainya, dari yang jaraknya sangat jauh, ternyata yang bisa ditangkap oleh panca indera kita hanya segaris ini. Jadi dalam cahaya ada istilahnya cahaya tampak, cahaya yang bisa dilihat oleh manusia. Cahaya ultraviolet ke atas tidak bisa dilihat, inframerah ke bawah juga tidak bisa dilihat. Jadi hanya sebatas ini, hanya 400 nanometer sampai 700 nanometer. Inilah batasan indrawi kita. Suara juga hanya dari 20 sampai 20.000 dB yang bisa didengar oleh manusia. Sehingga kalau manusia hanya mengendalikan indrawinya, itu distorsinya, deviasinya sangat jauh dengan faktanya. Karena fakta yang sesungguhnya adalah sangat lebar, tetapi indrawi kita hanya bisa menangkap sesuatu yang sangat terbatas. Kemudian ini juga sudah pernah saya sampaikan, Mula Sadra sudah pernah melakukan kajian ini yang terkenal dengan taskik al-wujud, wujud yang gradatif. Tapi saya tidak akan menguraikannya, saya hanya menceritakan bahwa beliau pernah menyampaikan itu. Karena ini zaman dahulu, tahun 1500-an, kita sekarang tahun 2025, sehingga secara keilmuan ini sudah jauh tertinggal dibanding sekarang. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ilmu saat ini. Ilmu saat ini ternyata juga materi ini sifatnya gradatif. Manusia kalau hanya mengandalkan indrawi, dia hanya bisa membaca sebagian dari sini. Yang ada di sini pun hanya sebagian ini yang bisa dibaca oleh indrawi. Yang lainnya sangat jauh seperti galaksi, yang lainnya juga sangat kecil seperti alam mikrokosmis. Dan ternyata di alam materi ini, kalau kita naik ke level unsur itu hanya ada 94 jenis. Kalau yang di sini kan jenisnya ada jutaan jenis benda, jutaan jenis makhluk hidup, semuanya itu jumlahnya sangat banyak. Dan ternyata semakin kecil kita mengenal adanya partikel subatomik. Inilah yang namanya fisika kuantum. Di sini ada dua hukum yang sangat erat keterkaitannya dengan ruh, yaitu hukum entanglement dan hukum superposisi. Hukum entanglement adalah suatu kondisi di mana sebuah atau beberapa buah partikel subatomik yang sama sifatnya, karakteristiknya, yang berbeda tempatnya, berbeda ruangnya,
Agar lebih mudah, katakanlah sebuah partikel tersebut berada di zamannya Nabi Adam dengan zamannya kita, itu bisa saling terhubung dengan hukum entanglement ini. Beda ruang, beda waktu. Kemudian ada juga tentang superposisi, yaitu sebuah partikel subatomik bisa menempati beberapa posisi dalam waktu dan ruang yang sama. Dia bisa berada di beberapa tempat. Inilah yang bisa menjembatani bagaimana kami pelaku tarekat arwah menjelaskan posisi ruh itu seperti apa. Kemudian kalau kita cermati juga, ketika manusia menciptakan sesuatu, misalnya peralatan telekomunikasi, ini pasti diawali dari adanya ide atau gagasan atau impuls. Kemudian mewujud menjadi alam sketsa, coding, blueprint, dan bahasa program, dan kemudian disusun dalam sebuah pabrikasi, inilah menghasilkan barang-barang. Dan ternyata sifatnya ini gradatif, dari yang tidak bisa dibaca, tidak dikenali, kemudian bisa dikenali. Di alam ini, beberapa orang yang ahli bisa membaca yang namanya bahasa program, tetapi kalau kayak kita yang awam itu kita tidak bisa membaca bahasa program ini. Kita hanya bisa memahami atau mengoperasionalkan alat ketika sudah mewujud di alam 3 dimensi ini, di alam materi. Dan sifatnya ini ternyata top down. Jadi prinsipnya adalah begitu. Ini untuk menjelaskan bagaimana roh yang tidak bisa dibaca oleh pembaca virtual kita, tetapi sesungguhnya bisa diduga dari sini dan ternyata ada ketersambungannya. Itu yang poin pentingnya. Kemudian ini prinsip kausalitas dimensional. Berdasarkan hal tersebut, maka alam ini ternyata terbagi menjadi alam maha, alam qadim, dan alam relatif. Alam maha adalah alam maha qadim, sifatnya maha sadar, gelombangnya di sana adalah maha ultrasonor, dan hukum yang berlaku di sini adalah non-kausalitas absolut. Apa itu artinya? Jadi secara prinsip alam ini adalah alam yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, tidak dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dipikirkan. Dan ini sifatnya non-kausalitas absolut, penyebab dari segala kausalitas. Inilah yang namanya kausa prima. Jadi kita tidak perlu ada sebab akibat yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya terserah Tuhan saja, karena itu merupakan kausalitas absolut. Sehingga tidak terikat oleh hukum materi, tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu, bahkan tidak terikat oleh hukum logika sebab akibat. Jadi tidak bisa dipahami. Namun dia dapat mengontrol seluruh dimensi alam yang di bawahnya. Jadi alam ini bisa mengontrol alam di bawahnya dan seluruhnya. Ini sifatnya seperti ini. Kemudian di bawah alam maha qadim ini ada alam qadim. Ini adalah alam di atas sadar atau alam akhirat. Bentuknya adalah ruh atau nur atau cahaya. Hukum yang berlaku di sini adalah hukum kausalitas ruhani. Dia mengikuti hukum frekuensi, potensi, dan gelombang. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Tesla. Kalau Tesla adalah, kalau Anda ingin tahu rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Tapi Tesla hanya ada di ruang ini saja. Itu bedanya dengan tarekat arwah. Kalau Tesla itu hanya alam dunia yang sini. Bahkan saya nggak tahu, beliau tahu nggak alam bawah sadar itu. Tapi yang pasti alam yang realitas, alam materi, itulah yang diamati oleh Tesla dan teman-temannya. Kemudian alam ini juga sifatnya sebagai adaptor dimensional, yang mengadaptasi, yang menghubungkan alam atas dengan alam bawah. Dia juga tidak terikat oleh hukum materi, ruang, dan waktu, karena dia sifatnya qadim, baku dan kekal. Dan dia dapat mengontrol dimensi alam di bawahnya, karena ini lebih tinggi kedudukannya dibanding ini. Dan catatannya, ruh yang teraktivasi dapat menempati dimensi ini, dan dia bisa mi'raj lapis demi lapis jika syarat dan rukunnya terpenuhi sampai melampaui kausalitas dimensionalnya.
Artinya dia melampaui batasan dimensi-dimensi ini. Dan kemudian alam yang terakhir, yang paling bawah, ini adalah alam relatif. Di sini alam dunia, alam sadar, dan alam bawah sadar. Ternyata ada dua. Hukum yang berlaku adalah hukum kausalitas sains atau kausalitas materi. Penjelasannya adalah, ini adalah alam sadar atau alam akal rasional. Ini yang membedakan. Alam sadar itu dapat diamati oleh pembaca virtual kita, dapat dilihat, didengar oleh panca indera kita. Itulah alam akal rasional. Dia terikat oleh hukum materi, hukum ruang dan waktu, hukum materi dan energi, termasuk hukum fisika, kimia, dan biologi. Dia terikat di sini. Ini ketentuan Tuhan itu ya. Kita seringkali menghayalkan Tuhan di alam ini, di yang laisa kamitslihi syai'un, tetapi posisi kita masih di sini. Ini yang distorsi yang harus kita bedah benar-benar ini, karena agama, seluruh agama samawi itu rusaknya di sini. Jadi tidak ada ketersambungannya. Manusia merasa yakin berada di alam ini bisa bersambung dengan alam yang maha, yang berbeda secara dimensi, materi, dan ruang dan waktu. Dan di alam relatif ini ternyata juga ada alam bawah sadar. Nah, bedanya apa? Dia tidak dapat diamati dengan pembaca virtual kita. Misalnya apa yang ini? Hukum law of attraction, kemudian pikiran-pikiran kita, peristiwa masa lalu, dan di alam ini ada juga, termasuk di sini itu alam jin, mistis, dan sebagainya. Alam mimpi itu kan tidak bisa dibaca gitu ya. Kemudian di sini adalah alam bawah sadar atau alam metafisika infra. Ini isinya algoritma, traumatik, afirmasi, dan keyakinan. Nah, ini juga yang harus hati-hati. Kalau kita, apapun ya, kalau kita hanya berdasarkan keyakinan atau afirmasi tanpa adanya rukun dan syarat yang memadai, metodologi yang memadai, itu keyakinan kita bisa sejalan dengan afirmasi. Kemudian atas dasar hal tersebut kita menyusun 9 prinsip utama hukum kausalitas dimensional. Yang pertama, berlaku hukum higher dimension command lower dimension. Artinya dimensi yang di atas dia mengontrol dimensi yang di bawahnya. Dimensi ini mengontrol dimensi ini. Kemudian masing-masing dimensi tidak dapat saling melampaui. Jangankan dari alam dunia ke alam maha. Alam maha pun tidak bisa berada di alam ini. Ini sudah berkali-kali kami sampaikan ya. Masing-masing tidak dapat melampauinya. Kemudian ada kekuatan tak terhingga yang bisa menembus batas dimensional. Nah, ini kenapa tarekat arwah itu hadir. Ternyata ini ada kekuatan tak terhingga yang bisa melampaui batas-batas dimensional ini. Dan ada ultra struktur ruhani atau tali wasilah selaku adaptor dimensional. Jadi ada sebuah tali ini dari alam maha kemudian ke alam relatif. Inilah yang namanya tali wasilah. Kemudian ada entitas kodim yang adaptif di masing-masing dimensi. Ini poin pentingnya adalah nomor 5. Itulah ruh. Ruh berasal dari entitas kodim di sini. Namun dia terikat di alam relatif, di alam jiwa manusia. Ruh yang berinteraksi dengan potensi yang ada dalam diri manusia menghasilkan jiwa atau kesadaran. Itu adaptif di alam relatif ini, dan pasti dia adaptif di alam kodim. Bahkan aslinya ruh itu ingin tinggal di sini di alam kodim ini karena asalnya berasal dari situ. Bahkan dengan treatment tertentu bisa menembus ke alam ketuhanan. Itulah yang namanya mi'raj sebagaimana Nabi itu ya. Nanti akan di gambar berikutnya akan kita lihat. Oleh karenanya aktivasi ruh sebagai pembawa potensi nur iman dan nur kitab. Kemudian ruh yang teraktivasi ditambah kekuatan atau menggandeng kekuatan yang maha absolut dan ditambah loading nur itu pahala kalau bahasa di syariat ya, yang meliputi zikir, suluk dan ubudiyah.
sampai melampaui batas kausalitas. Itulah yang namanya Mi'raj. Dan kemudian yang ke-9, seluruh eksistensi di alam maha termanifestasikan di tiap-tiap dimensi atau bertajali dengan prinsip top down. Jadi tentang ini, tentang alam maha ini, apapun yang ada di alam maha termanifestasikan di alam qadim dan termanifestasikan di alam relatif. Karena ini beroperasi secara paralel multiverse, secara bersamaan, secara real time. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita tema yang kita sajikan, ini saya kira puncak dari slide yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi berdasarkan hukum kausalitas dimensional itu sesungguhnya bisa menjelaskan apapun. Jangankan alam-alam dunia, alam ketuhanan pun bisa kita jelaskan. Oleh karenanya, pada malam ini kita akan fokus pada alam ketuhanan ini. Nanti di lain waktu kita akan terus sampai kita habis bersih bagaimana sistem kerja hukum kausalitas dimensional. Jadi di alam maha, alam yang laisa kamitslihi syai'un, alam yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, maka seluruh atribut yang ada pada dirinya sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Dan ini konstruksi tali wasilah adalah seperti ini. Ini Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Di sini ada adaptor dimensional yang mengadaptasi. Ini bentuknya adalah ruh Rasul atau Rasulullah atau nur Allah. Kemudian di dunia ini selalu ada penerimanya. Dulu adalah seorang nabi atau rasul lah ya. Tetapi yang rasul yang sesungguhnya adalah di sini makhluk ruhani. Ini di sini adalah dunia ini. Ini alam dunia ini ya. Alam dunia ini alam gelombang. Ini alam nur atau ruh atau cahaya. Ini alam partikel gelombang. Jadi konstruksinya seperti ini. Alam yang tidak diketahui, alam maha, alam partikel gelombang, ini alam materi. Sekarang bagaimana kita menjelaskan Allah itu kan sudah jelas ya. Sifatnya apa? Wujud kita bako. Tetapi ketika ditanya wujud Allah itu apa? Bagaimana kita tahu wujud Allah? Orang kan artinya nggak pernah menjelaskan dan belum pernah ya siapa yang bisa menjelaskan wujud Allah. Tanpa dengan menjelaskan secara gradatif seperti ini, orang akan istilahnya tumpang tindih. Berada di kesadaran ini menjelaskan sini, berada di sini menjelaskan tentang ini, sehingga tidak pernah clear karena tidak paham positioning ini. Jadi wujud Allah di sini pun sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Jangan bertanya wujud Allah di sini, karena semua tentang Allah di sini laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Di alam cahaya, di alam gelombang, ini wujudnya adalah ruh atau nur, nurullah, cahaya Allah. Seperti itu ininya. Di sini sifatnya qadim, dia ada mendahului alam dunia ini. Dan wujud Tuhan di alam dunia ini namanya Rasul atau Nabi. Ini dulu konstruksinya harus jelas. Tidak mungkin Allah itu nanti afalnya, nanti berbicaranya ini dan sebagainya. Dia sendiri yang akan turun kan tidak mungkin. Maka menunjuk representasi Tuhan di alam dunia ini ya Rasul, ya Nabi. Dan selanjutnya ketika Nabi sudah berakhir, diteruskan oleh hamba yang disucikan Tuhannya. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang asma, namanya. Nama Allah di sini pun laisa kamitslihi syai'un, tidak ada namanya di sini. Untuk apa? Beliau kan sendiri di sini. Ini laisa kamitslihi syai'un. Jangan menduga-duga nama Allah. Oh, ya Rahman, tinggi sekali, ya Rahim. Nggak ada di sini. Di alam khayal pun tidak terjangkau. Namun di sini ada. Itulah Rasulullah. Rasulullah adalah ruh Rasul. Dia adalah nomor ordina. Kalau bahasa gamblangnya, dia adalah nomor telepon yang bisa kita
hubungi, nomor HP, berapa frekuensinya, berapa gelombangnya. Inilah alamat Rasulullah. Atau biasa disebut juga ulama menyebutkan Nur Muhammad. Dan seringkali ulama berdebat di sini, padahal tidak penting namanya sebenarnya. Yang penting entitas apakah ini? Ini adalah cahayanya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Itu konstruksinya kan banyak ayat seperti itu. Itu Quran surat An-Nur ya ayat 35. Allah adalah cahaya langit. Nah ini nurullah di sini. Dan bumi, Allahu nurus samawati wal ard. Itu banyak sekali dalam kalimat, dalam teks-teks kitab suci yang terkonstruksi seperti itu. Seperti juga atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, itu seperti itu. Berdimensi-dimensi. Baik, ini penjelasan asma adalah sebuah penjelasan yang sangat sensitif. Ini perlu kecerdasan yang luar biasa. Ini perlu presisi tinggi. Karena ini melampaui batasan rasional. Jadi saya akan agak lama menjelaskan di sini ya. Di sini dan di sini ya. Di sini sudah jelas tadi ya, bentuknya nur, bentuknya ruh. Dan di sini bentuknya adalah manusia. Siapakah nama Allah di dunia ini? Ini kalau orangnya berpikirannya pendek, sumbu pendek, terus gampang marah, bisa langsung ini pingsan di sini kalau saya sampaikan. Nama Allah adalah Nabi Muhammad. Saya tunjukkan Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah. Yang ngomong seperti itu siapa? Innani anallah, sungguh aku ini Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Itu yang bicara itu Nabi Muhammad. Fa'budni, lebih jelas lagi, sembahlah aku. Itu kan perkataan yang luar biasa. Coba kalau ada manusia di era ini yang menyatakan seperti itu. Coba kita bayangkan sedikit ya. Kita kembali ke 15 abad yang lalu. Ada seseorang yang masa lalunya juga, beliau kan hanya waktu kecilnya ditinggal orang tuanya, yatim piatu. Beliau juga hanya pengembala kambing. Kemudian beliau tidak bisa baca dan tulis. Beliau menyatakan ini, innani anallah, tiada Tuhan selain aku. Sekarang lihat bagaimana respon manusia pada saat itu. Saya ambil dua tokoh yang kontras. Yang satu namanya Abu Bakar, yang satu namanya Abu Jahal. Perkataan yang sama. Apa respon Abu Bakar? Pasti benar. Karena apa? Abu Bakar membacanya dengan ruhnya dia. Dia tersambung ke dalam ruhnya Nabi Muhammad. Sehingga dia bersambung ke alam sini. Inilah orang yang beriman, ruhnya nyambung. Bagaimana Abu Jahal? Abu Jahal buru-buru mengaku, malah menentangnya. Karena yang dilihat oleh Abu Jahal adalah zahirnya. Dia manusia. Dia bisa diamati oleh pembaca virtual kita. Tetapi dia tidak tersambung ruhnya. Itulah yang namanya kafir. Kafir, tertutupi. Ruhnya tertutupi oleh jasadnya. Sekaligus ini juga kami menghimbau kepada saudara-saudaraku yang masih suka mencemooh atau melecehkan agama lain, termasuk Nabi Isa, posisinya adalah sama di zamannya. Makanya dia disebut anak Tuhan. Karena dia menyebut di sini adalah Tuhan Bapa, dan perantaranya di sini adalah Ruh Allah, Ruh Kudus. Itu di situ. Hanya pada saat itu ketersambungan ini sudah tidak ada. Sehingga ini juga yang Al-Quran kemudian istilahnya
memvonis tidak ada tiga Tuhan, karena ketersambungannya itu sudah tidak ada. Sesungguhnya yang dimaksud tiga adalah menempati di sini, dan menempati di sini, tetapi sesuatu entitas yang sama ketika dia memahami ruhnya. Tetapi kalau yang dipahami adalah entitas zahirnya menjadi berbeda. Makanya tipis sekali batas antara orang beriman dan orang kafir. Orang yang musyrik, orang yang syirik, orang yang beriman, tipis sekali. Setipis itu. Karena ini pemahaman rohani ini. Dan mungkin boleh jadi karena itu ilmu ini jarang diajarkan. Tetapi kalau tidak pernah diajarkan, berarti kita tercover terus dong. Ruh kita tidak terbuka. Dan ada lagi, dan selanjutnya ya, fa'budni, sembahlah aku. Ini juga kan distorsinya luar biasa. Orang menyembah kan dianggapnya seperti ini, kemudian bersujud. Coba kalau menyembah itu yang mudah-mudah saja. Menyembah adalah orientasi hidupku, cintaku, pengorbananku, cita-citaku, ketakutanku, tujuanku, visi misiku. Kalau seperti itu gimana? Kan clear di sini. Makanya Abu Bakar cintanya itu kepada Nabi, pengorbanannya kepada Nabi, seluruh hartanya dia dedikasikan untuk Nabi, apalagi Siti Khadijah. Jauh dengan Abu Jahal, di periode yang sama, ketemu yang sama, tetapi yang satu bersambung ruhnya, yang satu hanya melihat jasadnya. Itu yang membedakan orang yang tercover dengan orang yang bersambung. Kemudian ada juga hadis yang ini dari Bukhari ini, hadis ini juga sahih juga. Nanti akan saya ini teks aslinya ya. Yang pada intinya adalah bahwa Adam adalah sebagaimana bentuknya atau sebagaimana wujudnya. Itu. Jadi kalau kita mencari representasi Tuhan di sini ya manusia. Carilah manusia yang mana manusia yang mendapatkan percikan Tuhan, kata-katanya, afalnya, bagaimana dia menunjukinya. Ya kita harus cari manusia. Dan ini pula yang membedakan dengan syariat. Kalau syariat kan kita hanya belajar saja ya, belajar kemudian dengan berbagai literasi. Padahal Tuhan tidak ditemukan dalam literasi, dalam buku-buku. Tidak ada, seluruh pencari Tuhan itu tidak ada yang bawa buku. Tidak ada. Dari mulai Nabi Ibrahim, kita tahu kisahnya mencari Tuhan ya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, kemudian di agama-agama lain, mereka tidak pernah bawa buku. Karena sifatnya ditunjuki. Tidak pernah bawa buku. Makanya nggak penting Nabi Muhammad mau bisa baca tulis sesama enggak, tidak penting. Orang dia dapat sumber ilmunya berasal dari alam ini, berasal dari alam partikel. Di sini kan sifatnya hanya posisi dan kombinasi aja dari partikel yang ada di sini. Nah, kemudian saya juga akan agak dalam, saya ingin membahas tentang kalamullah. Allah itu maha berkalam itu ya, udah jelas itu ya. Semua umat, semua ulama sepakat bahwa Allah berkalam. Kalamnya namanya kalamullah. Tetapi yang membedakannya ini, pemahaman ini. Kalamullah di alam ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada huruf di sini. Bahkan partikel gelombang pun tidak ada di sini. Kalau ada terdeteksi nanti. Jadi tidak ada, tetapi beliau berkalam. Apa di sini ada bahasa Arab? Bahasa Arab lahir tahun berapa? Ini umur dunia aja udah 13,7 miliar tahun. Bahasa Arab lahir tahun berapa? Bahasa Ibrani lahir tahun berapa? Jadi jangan berpikir di area yang sempit ini. Ini hanya spot saja. Saya kembali ke sini. Bahkan kemarin saya di sini kan menyampaikan bedanya Nabi dan Rasul. Nabi bukan yang sebagai rahmatan lil alamin, itu bukan nabinya.
Nabi itu hanya 63 tahun pada stop di daerah Mekah dan Madinah. Di era itu 571 sampai 600 sekian. Hanya 63 tahun. Tetapi Nur Muhammad, dia ada mendahului alam ini. Bahkan alam ini hancur, dia masih ada. Ini yang disebut rahmatan lil alamin itu ini. Rasulnya yang rahmatan lil alamin, bukan manusia di dunia ini. Manusia di dunia hanya spot saja, tergantikan setiap saat. Kembali ke kalamullah. Kalamullah yang mewujud di alam lebih rendah lagi. Ini namanya kalam qadim. Sifatnya kekal, baku, dan tetap. Atau disebut juga Quran qadim atau Quran cahaya. Dia berada di Lauh Mahfud. Silakan buka Al-Waqiah 78 sampai 80. Dia tersimpan di Lauh Mahfud dan hanya bisa dibaca, hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Oleh hamba-hamba, teksnya itu jamak, bukan satu. Oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Inilah yang harus kita cari. Di sini semacam bahasa program. Hamba-hamba yang disucikan rohaninya yang bisa membaca ini. Orang biasa tidak bisa. Sebagai contoh, mewujud di alam dunia ini dibaca oleh Nabi Musa menjadi Taurat, bahasanya bahasa Ibrani. Kemudian Zabur oleh Nabi Daud, kemudian Injil oleh Nabi Isa dengan bahasa Palestina, dan Al-Quran dibawakan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Ini adalah bahasa manusia, perkataan manusia. Di sini baru ada suara, huruf, kata, dan sebagainya. Ini di alam ini, di sini enggak ada. Apakah mungkin kitabullah ini di sini berbeda-beda? Ini suatu yang qadim. Bagaimana mungkin pada tahun 571 Tuhan, wah ganti deh kalam kodingnya diganti karena akan ada muncul nabi baru. Kemudian pada 3.500 tahun yang lalu zaman Nabi Musa, ganti deh ininya kalam kodimnya, ini partikel ininya diganti, dirubah partikel cahayanya. Apa seperti itu? Nggak mungkin, ini semuanya sudah terjadi, ini paralel multiversinya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu merubah-rubah di alam ini. Ini pasti selalu ada. Yang berubah di sini ada umur teknisnya. Seluruh yang di sini itu rusak. Ini yang terdistorsi juga. Karena masing-masing agama mengklaim bahwa dirinya paling benar dan paling terjaga. Ada ini hadisnya. Akan datang suatu masa Islam tinggallah nama, Al-Quran tinggallah lafaz dan huruf, masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Makanya masjid namanya apa? Baitullah. Coba, rumah Allah. Kenapa kita menjadi menjadi gamang ketika mengurai tentang Allah, tentang Tuhan? Masjid aja dianggap Baitullah. Tetapi dianggap Baitullah ketika ruhnya bersambung ke sini. Apakah masjid kita itu ruhnya menyambung ke dimensi ini? Apakah hanya sebatas bangunan megah? Ini pertanyaan besarnya. Dan alhamdulillah kita sedang mengupayakan itu, Pak. Bagaimana masjid ini menjadi masjid yang mendapat petunjuk. yakni ketika ruhaninya bersambung ke alam ini. Kemudian yang terakhir, af'al Allah, perbuatan Allah. Di sini pun sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Jangan berhayal perbuatan Allah di alam ini. Tetapi di alam ini sudah bisa terbaca. Ketika roh kita sudah teraktivasi. Di sini sistem operasinya adalah menggunakan sistem cahaya. Itulah yang kita kenal dengan malaikat yang mengatur segala urusan. Inilah di sini malaikat. Kemudian dalam hal rohani di sini tentu Rasulullah atau Nur Muhammad. Mewujud di alam dunia bentuknya sunatullah. Hukum-hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi. Jadi hukum-hukum itu ya berlaku sesuai dengan kausalitas. Itu yang saya maksud. Kausalitas dimensional. Di sini ya berlaku hukum-hukum sunatullah, hukum fisika, kimia, biologi. Jadi membuat pesawat yang saya sampaikan ya
atau membuat kapal ya memakai hukum Archimedes, kita katakanlah seperti itu ya. Nggak usah pakai hukum yang lain itu, misalnya berdoa minta dibuatkan kapal itu ya enggak. Di sini sesuai dengan sunatullahnya, karena sunatullah sendiri hukum Tuhan itu. Dan representasi dari ini ada namanya manusia cendupan Tuhan, sibghatullah, sebagaimana ayat wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma, sesungguhnya yang melempar itu adalah aku. Dan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang dicintai itu, orang yang dicintai Tuhan, perkataannya adalah perkataanku, langkahnya adalah kakiku. Itu Tuhan sendiri menyampaikan seperti itu dalam sebuah hadis. Prinsipnya di ini, seluruh tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu ada alamatnya di dunia ini. Jadi kita jangan meraba-raba lagi. Ini pasti, ini melebihi hukum ilmu pasti. Karena ini sifatnya hakul yakin. Seluruh tentang ini ada alamatnya di dunia ini. Dan oleh karenanya tidaklah mungkin kita langsung berhubungan kepada Allah. Ya jujur saja saya sekarang dulu iya kalau begitu berdoa itu, saya sekarang kalau ingat itu ya karena saya merasa sudah menemukan itu, menemukan koordinatnya ini gitu. Kalau dulu kan wah kita sampai istilahnya ya memejamkan mata sampai apa berkenyit dahi. Akhirnya ketika sholat kan hanya di 1 atau 2 menit pertama. Kalau kita sudah tersambung ini, ya hampir sepanjang hidupnya kesadarannya dari kesadaran ini, dan kita mudah sebenarnya nyetelnya itu, kita tinggal setel aja. Karena kita hidup di sini memang gangguannya juga banyak. Gangguannya sudah banyak, kita sudah setel ke sini, ruhnya disetel, ternyata jasadnya kena juga. Nah, ini memang nggak mudah itu. Di sini gangguannya juga banyak, ada setan, dan ternyata iblis itu di sini nih. Nanti kita suatu saat akan alam yang kita anggap sebagai alam yang bersih, yang suci, ternyata iblis juga di sini. Itu nanti suatu saat kita akan bahas itu. Bagaimana Nabi Adam dalam surga itu diganggu. Itu kan selama ini bingung kan orang menjelaskan bagaimana. Silakan baca tentang kisah bagaimana Nabi Adam turun dari surga, bingung menjelaskannya. Bagaimana, siapa yang mengganggu Adam dalam surga? Surga katanya sebuah tempat yang suci, tempat yang indah segala ini, tetapi ternyata bisa bergoda. Suatu saat nanti kita bahas. Masih 8:30 ya, alhamdulillah. Jadi sekedar pengumuman, kita berizki ada saudara kita dari Malaysia yang berbayat di tarekat kita, dan dari satu lagi dari Bogor ya. Jadi ada 3 orang kemarin. Jadi memang seperti itu mengikuti hukum entanglement. Ruh yang di Malaysia, ruh yang di Bogor tiba-tiba menyatu dengan ruh kita. Itu adalah hukum entanglement. Bahkan itu gampang, itu hanya berbeda ruang saja ya, itu berbeda. Nanti saya akan jelaskan itu Pak, bagaimana berbeda ruang dan waktu. Kenapa dulu Nabi Muhammad itu Mi'raj ketemu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu bisa dijelaskan dengan ini. Tidak gagap Pak, tidak gagap di ilmu ini, karena ini kita mengalami itu. Kalau yang syariatan, wah cari dalil, wah mungkin begini, mungkin begini. Kalau ini clear, exactly, ini pasti. Jadi kita dapat dengan mudah kenapa bertemu Nabi Adam, kenapa bertemu dengan Nabi Musa dan seterusnya. Ini kembali saya sampaikan, tapi yang di sini sudah nggak perlu ya. Ini kan sudah paham kita semua. Inilah inti ajaran dari tarekat kita, tarekat arwah, mengikuti hukum paralel multiverse. Jadi setelah hukum medan kuantum itu ditemukan, kemudian dikembangkan oleh ya Tesla, Stephen Hawking dan teman-temannya itu, dia punya konsep tentang paralel multiverse. Yang intinya alam dunia ini sifatnya universe, berlapis-lapis satu kesatuan, itulah dunia. Kemudian alam di sebelahnya, alam metafisika, alam imateri,
itu juga sifatnya berlapis-lapis, makanya namanya metaverse. Dan Al-Quran juga menyebutkan ini sampai langit 7 itu. Dan ilmuwan sudah menduga, punya konsep namanya paralel multiverse. Dunia yang universe, akhirat atau metafisika yang metaverse, ini berjalan secara bersamaan, secara paralel. Inilah yang namanya paralel multiverse. Tetapi kawan-kawan kita itu kan, adik-adik kelas kita lah ya, itu baru di sini. Einstein itu ilmunya di sini. Kita bukannya lagi ini ya, Einstein hanya sampai sini. Dia punya proyek namanya jembatan Einstein-Rosen, kemudian black hole, kemudian singularitas, kemudian termasuk paralel multiverse. Pada intinya adalah bagaimana dia menyeberang ke alam sebelah, bagaimana dia menembus batas ruang dan waktu, menembus materi. Itu tidak pernah bisa. Walaupun yang terakhir paralel multiverse itu secara konseptual sudah benar. Dia sudah benar bahwa ini berjalan secara beriringan. Tetapi di ilmu ini sudah bisa membuktikan. Bahkan bukan ilmu ini sekarang ya, ini sebenarnya dari dulu sudah dibuktikan, Pak. Seluruh nabi yang membuktikan ini, seluruh sufi-sufi membuktikan ini. Tapi zaman dulu belum bisa menjelaskan. Bagaimana ilmu Ibnu Arabi atau Syekh Siti Jenar atau Al-Halaj, Suhrawardi Al-Maktul menjelaskan ini kan nggak ada ilmunya. Kita ini sudah terakumulasi, seluruh ilmu terakumulasi di saat ini. Ilmu materi dan ilmu yang fisik dan metafisik ini sudah terakumulasi sehingga bisa dijelaskan. Ya alhamdulillah saya akhirnya nggak takut kalau dulu bisa dibunuh, Pak, menjelaskan, karena tidak bisa dijelaskan. Menjelaskan ruh di saat itu, daripada bingung ya udah bunuh aja. Banyak kita sufi-sufi. Kalau sekarang kan ya tinggal diadu aja, ayo kita mau adu argumentasi secara ilmiah, ayo, secara ruh juga ayo. Saya bisa menjelaskan dan bisa dibuktikan. Mari kita perjalankan roh Anda ke sini. Kalau nggak percaya, dibuktikan saja. Jadi di ilmu tarekat arwah, jasad kita itu berada di sini, berada di alam materi ini, tetapi ruh kita, kesadaran kita berada di alam kodim, berada di dimensi yang lebih tinggi, di alam metafisika. Ini alam fisik. Prinsipnya adalah seperti itu. Dan ini sudah saya pernah sampaikan ya ini, bahwa ternyata kalau kita urai ini di bawah ini ada alam bawah sadar, alam atas sadar, dan alam maha sadar. Ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, saya ingin menjelaskan ini. Nah, ini yang membedakannya syariat dengan tarekat kita. Kalau syariat itu menganggap atau meyakini waktu itu berjalan secara sekuensial. Jadi dari lahir, kemudian dewasa, kemudian mati, kemudian nongkrong di alam barzah. Seperti itu, memang begitu. Bagaimana berapa lamanya kita merasakan di alam barzah? Itu yang baru kemarin, tanya aja itu. Yang kemarin semalam baru merasakan di alam barzah itu baru semalam. Bagaimana kalau ribuan tahun di sini? Padahal konversinya lebih tinggi. Jauh lebih menderita di sini dibandingkan ini. Itu yang habis ini ya dirasakan itu. Jauh lebih keras di alam sesungguhnya dibanding ini. Ini alam konversi. Jadi dengan tarekat arwah kita bisa melewati ini ketika kehidupan kita masih di dunia ini. Makanya dalam tarekat kita ada prinsip namanya mutu qabla anta mutu. Matikanlah jiwamu sebelum dirimu mati. Jadi kita kemudian dibangkitkan. Yang habis diaktifasi rohani, yang orang Malaysia itu sudah berbangkit, itu sudah dibangkitkan di sini. Jadi kehidupannya sudah terkonversi di alam dunia ini. Nanti pada saat menjalankan kaifiat, menjalankan SOP, standar operating prosedur yang kita susun, dia akan mengalami proses ini ketika di dunia ini. Ketika bersuluk, ketika berubudiyah, dia akan mengalami hari berbangkit, mahsyar, neraka, dan sebagainya. Ini satu jalan yang absolut, yang mutlak.
Jadi tidak seperti kita mengamalkan amalan sesuatu, kita beribadah sesuatu, kemudian dikonversi hasilnya surga itu, no way. Seluruh nabi itu perjalanannya seperti ini. Nggak ada nabi-nabi yang enak-enak hanya membaca, zikir, terus masuk surga. Itu dari mana ceritanya? Nggak ada. Silakan Nabi Ibrahim, lama nggak punya anak, begitu punya anak dipisah, jarak yang sangat jauh dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita manusia biasa nggak mungkin tega meninggalkan anak istri di padang pasir. Kemudian sudah lagi lucu-lucunya putranya suruh disembelih. Kemudian beliau juga pernah dibakar, apalagi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dikirain yang ikut dulu banyak, hanya segelintir orang selama bertahun-tahun itu. Ya seperti itu perjalanan ini. Tetapi kalau kita nanti nunggu mati dulu, coba logikanya ya, amalan-amalan kita, bacaan-bacaan kita, hafalan-hafalan kita, emang ketika masuk, jangan masuk ke sini, masuk alam barzah, emang masih ingat? Akal rasional, akal emosional kita, bawah sadar kita, keyakinan kita, itu hanya kompatibel di alam ini. Begitu di sini sudah tidak berpikir, tidak bisa berpikir. Makanya kita kan dulu pernah bersumpah, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidnya, gitu kan ya. Di alam roh itu kan, roh kita sudah bersaksi, ya benar, aku adalah Tuhanmu. Tetapi kita di dunia ini kan lupa, karena ini peristiwa berada di area non ruang dan non waktu. Di sana tidak ada ruang, tidak ada waktu, dan akal tidak kompatibel. Ini argumennya, saya punya argumennya sangat kokoh, Pak. Bahkan kalau akal rasional kita itu hadir, ini kita tidak mungkin ada di alam ini. Ini pelik sekali, tetapi saya sebenarnya bisa menjelaskan, Pak. Menjelaskan lebih dari yang ini. Bahwa bahkan kehidupan kita itu adalah real time. Untuk menghindari alam bawah sadar, alam bawah sadar isinya ingatan-ingatan kita, algoritma kita tentang masa lalu, tentang kehebatan, tentang apa yang kita miliki. Makanya bahkan seluruh pengetahuan saya buang. Seluruh pengetahuan saya masa lalu itu sudah nggak ada. Jadi saya hidup mencoba real time. Ya apa yang dikasih itu, yang dikasih sebisa mungkin. Tapi yang sudah real time ya mursyid saya. Saya sifatnya kita itu menginduksi, tapi kita mencoba bagaimana kita hidup real time. Dan kadang memang ya seperti itu. Hari kadang-kadang yang nggak paham ini hari apa apalagi tanggal gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang paling inti dari ajaran kita adalah kita di perjalanan di alam akhirat pada saat kita hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita mau menggali lebih lanjut, iman, ikhlas, khusyuk, mi'raj, ridho, sabar ada di sini. Bicara kalau kita sudah tahu ilmu ruh, bicara iman, khusyuk, ridho, sabar di sini ya mustahil, nggak mungkin. Makanya di sini nggak ada ukurannya. Yang sabar ya, yang oh saya sudah ikhlas. Tapi ukurannya apa? Tidak terukur. Kalau di sini terukur sekali. Bahkan dosa kita sudah terampuni atau belum itu terukur sekali. Jadi kalau sudah di kesadaran ini memang sudah nggak ada ketakutan itu. Ketakutan apakah saya masuk surga atau masuk neraka, ya udah nggak dipikirin. Yang paling penting bagi pelaku di sini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mempertahankan itu. Termasuk rukun Islam kan hanya terkait jasad ini ya. Ini hanya ada di sini. Rukun iman dikerjakan di sini tuh nggak bisa. Coba kita ini ya, kita definisi iman adalah percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ada nggak yang berani mengeksplorasi itu? Definisi itu tersebar di seluruh pelajaran.
Sekarang iman kepada Allah. Oke, diyakini, oh saya yakin, oke. Kemudian saya mengucapkan, iya saya beriman kepada Allah. Sekarang buktikan, apa buktinya kamu sudah beriman kepada Allah? Saya tanya ya, as-sholatu li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatmu. Apanya Allah yang kau ingat? Bagaimana kau beriman? Ingat aja enggak? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Bisa nggak? Itu peristiwa sederhana itu. Tetapi kalau tidak tahu ilmu ini, S3 sekalipun Pak, di Kairo atau di Arab Saudi, atau ulama besar sekalipun, ini saya live ini, kalau Anda tidak paham ini, Anda tidak akan mengenal, bahkan mengingat Allah pun tidak bisa, apalagi menyaksikan. Itu kenapa berat menyampaikan ilmu ini. Dan ini juga sekaligus sebagai muhasabah, sebagai apa ya, ya untuk pengingat diri kita bahwa kita harus hati-hati menyampaikan. Kalau kita tidak paham, kita nyuruh-nyuruh umat untuk melakukan berbagai amalan, tetapi kita tidak on guaranteed. Kita menyuruh sholat tetapi tidak bisa menunjuki bagaimana sholat yang mi'raj, bagaimana sholat yang mengingat. Kalau kita sholatnya hanya lalai, yang memerintah apakah tidak dosa? Itu bahayanya. Wah, ini kalau dibahas lebih lanjut lebih keren lah. Tapi jangan takut ya. Ini semuanya kalau Allah berkehendak, itu semuanya akan meluncur dengan sendirinya, akan ditunjuki kita. Permasalahan yang kira-kira berat, saya dulu juga masuk ilmu ini salah satunya itu. Saya itu dosanya banyak banget, kira-kira bisa dihapus apa enggak ya? Jadi saya nggak pernah yakin itu. Saya belajar sholat khusyuk di mana-mana itu. Saya praktek kemanapun. Tapi saya tidak pernah saya tanya ke ulama, apakah dosa saya terampuni? Katanya insya Allah. Apakah saya masuk surga? Insya Allah lagi. Lah untuk apa saya capek-capek kok hanya insya Allah? Kalau ini kita sendiri yang akan tahu. Karena ini adalah tentang perjalanan diri kita. Guru ruhani, guru mursyid hanya membimbingnya, memperjalankan. Tetapi kita, nggak usah nanya Pak kalau dari sini. Dan nggak usah banyak tanya, orang kita jalan sendiri kok. Hanya kita mau nggak berjalan seperti itu, kita siap nggak? Ini sekaligus pada yang baru diaktifasi ya. Ini tentang perjuangan Anda. Kalau Anda mencicilnya ya, ininya dicicil juga hasilnya gitu. Kalau Anda cash and carry ya seperti itu prinsipnya. Jadi tidak mudah karena di sini pun ada iblis. Tetapi ini adalah the only way. Kalau secara istilahnya normatif, seluruh perangkat yang ada dalam diri kita di alam barzah itu selesai. Tidak bisa apa-apa kita. Summum bukmun umyun fahum layar jingun, itu ya. Matamu buta, telingamu tuli. Nah, di sini nih di alam ini. Wah, ini jadi tegang ini ya. Santai saja Pak, santai saja. Ini harus ini kan, soalnya kalau nggak seperti itu, umat itu dianggapnya gampang-gampang saja gitu ya. Wah, saya udah sholat, saya udah ngaji itu. Dan ini lebih saya tujukan kepada seluruh umat Pak. Ini seluruh umat manusia di dunia, karena ini memang sudah masanya. Jadi mursyid kami memang menugaskan ilmu ini harus sudah segera digelar di muka bumi ini untuk melakukan koreksi atas distorsi-distorsi pemahaman. Ini hadisnya sahih ini ya, Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Silakan baca di tafsirnya, itu ya bulat itu untuk menghindari bahwa oh ini bukan manusia. Padahal sederhana sekali. Di alam realitas alam dunia ini ya representasi Tuhan ya manusia itu. Kemudian Al-Jatsiyah 36, falillahi hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin.
Maka segala puji bagi Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Di sini sudah jelas disebutkan ada Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Jadi kita jangan gagap dengan istilah Allah, dengan istilah Tuhan itu. Makanya kenal. Kalau orang nggak kenal kan, saya lama Pak belajar tentang Allah itu. Bahkan mendeskripsikan Tuhan itu ada yang namanya teori itu menafikan Tuhan. Untuk menghindari kesalahan itu. Misalnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan selain Allah. Saya dulu sampai belajar seperti itu. Takut saya salah ngomong, karena saking takutnya yang lain saya selesai, jadi saya belajar itu. Bagaimana saya mendeskripsikan tentang Tuhan, saya takut salah. Sekarang yang enggak, saya udah kenal, saya udah tahu. Ngapain saya takut-takut? Saya dengan ya enteng-enteng saja. Ketika saya bertemu representasi Tuhan di dunia, saya harus seperti apa? Ketika saya ketemu representasi Tuhan di level partikel itu seperti apa? Di level roh seperti apa? Kemudian ini, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini perkataan Nabi Muhammad. Bahasanya bahasa Quraisy ini, bukan bahasa Tuhan. Tuhan tidak berkata-kata seperti ini. Perkataan Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un. Kalau orang tidak punya ilmu ini kan nggak berani ngomong seperti itu ya, karena tidak paham. Ini perkataan manusia ini, bahasanya bahasa Arab. Tetapi pada hakikatnya, nah kalau bicara hakikatnya benar, ini adalah kalamullah. Tetapi yang mengucapkan adalah manusia, bahasanya bahasa suku Quraisy. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini yang ngomong Nabi Muhammad kepada kaumnya 14 abad yang lalu. Ini seperti itu. Coba kalau zaman masyarakatnya tidak paham itu kan mau bisa dipenggal ini. Maka sembahlah aku. Itu Nabi Muhammad yang bicara, sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi yang tadi saya jelaskan, Abu Bakar memahami ini, tapi Abu Jahal tidak paham terhadap ini. Berikutnya, wa ma rumaita idh rumaita walakinnallaha rama. Ini bagian dari Al-Af'al 17, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi perbuatan manusia sebenarnya perbuatan Tuhan. Tetapi manusia yang seperti apa? Itulah sibghatullah. Dan kemudian ini hadis Bukhari Muslim. Ini hadisnya panjang sekali ya, jadi saya potong saja. Barang siapa yang memusuhi seorang penolongku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Maka apabila aku telah mencintainya, adalah aku pendengarannya bila ia mendengar, aku kakinya bila ia berjalan, dan banyak aku mulutnya, kurang lebih seperti itu ya, bila ia bicara. Sebenarnya saya ini, tapi ini belum saatnya. Ini lebih dahsyat lagi kalau Anas itu. Orang kan, ini semua orang hafal itu, tapi tidak pernah mengkaji ini. Karena ini maknanya sangat dahsyat. Kalau belum, saya kira ini harus terakhir-terakhir lah ini, karena ini tentang ketuhanan, tapi sini udah istilahnya salah satu puncaknya ya. Saya kira itu, yang lainnya saya kira udah berkali-kali saya sampaikan. Dan waktu juga sudah jam 9. Mungkin kalau ada pertanyaan jangan terlalu banyak ya, karena kami akan mengantar saudara kita ke bandara. Demikian, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Wilayah Pak. Ya, silakan Pak Gun. Ada untuk mendefinisikan bahwa Nabi Muhammad itu Allah sedangkan wilayah Rasulullah tersebut Gimana? Tadi kan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Allah kan. Terus dengan wilayah Rasulullah tersebut itu masuk dalam definisi. Ya. Ini ya. Iya benar, sesungguhnya ujung-ujungnya ketemu dia juga. Jadi la ilaha illallah itu
tiada Tuhan selain Allah. Ketika di sini kita ketemu di level awal itu, kita kan ketemu zahirnya Nabi Muhammad pada saat itu ya. Tetapi ruhnya itu bersambung dan Nabi Muhammad itu ruhnya sudah pasti bersambung karena kenabian adalah tersambungnya ini Pak. Jadi Nabi Muhammad bersambung dengan tali wasilah itu, wujud dari Nabi adalah bersambungnya ruhani dia dengan ruhani ini. Jadi ketika sahabat menyatakan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, ya ruhani dia bersambung pada ruhnya yang Nabi Muhammad itu. Asyhadu alla, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwa wa asyhadu anna Muhammad, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu rasulnya dia. Jadi mau dia juga Pak. Jadi satu kesatuan di kala itu. Jadi menyaksikan ini melalui ruh Rasulullah di alam dunia, wujudnya adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan berikutnya Pak, di zaman sekarang siapa gitu ya? Itu malah lebih menarik kali apa ya? Yang menggantikan ini itu selalu ada. Itu nanti akan kita bahas berikutnya Pak. Siapakah orang-orang yang memfungsikan fungsi transmitter ini setelah Nabi dan Rasul itu tidak ada? Itu bahasan yang menarik itu satu sesi lagi itu Pak. Benar Pak, itu adalah sesuatu yang sama, ketemunya ya itu juga. Ada lagi? Kumaha Pak Warsa? Oke. Baik Pak Adin tanya. Oh ya udah, oke. Karena udah jam. Oh anjir. Besok lagi aja ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Al-Ikhlas yang telah memfasilitasi ini, dan ini adalah suatu karunia yang luar biasa karena Awaluddin adalah ma'rifatullah, dan kami juga mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah baik yang offline maupun yang online. Demikian, billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.